كان عمالكم متوفين. Ada 7 mata air, salah satunya sana. You lost all disciples? Sorry? You lost all your disciples? Indonesian disciples. Toilet. Indonesian toilet. I'm like toilet. Iya, Erik sudah bertobat. Nyala kita sebelum grup lain datang, ya dan ambil chapel. Iya. Sampai ketinggian dari Galilea sudah bertobat dia. Tapi yang lain tahu nggak? Tahu. Kehidupan sehari-harinya Tuhan Yesus. Iki danau asli nang Dubai reklamasi. Jalan Timaus. Ini yang pertama kali. Yang kedua kalinya di mana ruang perjamuan terakhir di Bukit Sion, tempat Thomas kurang percaya. Yang ketiga di mana di pantai Tiberias. Di mana di pantai Tiberias lokasinya di tempat gereja ini. Dalamnya ada batu, Tuhan Yesus panggil murid dunia, kemudian mereka makan bersama-sama dan dia berkata kepada muridnya, gembalakanlah jumlah-jumlah. Agape bahasa Yunani. Kita mau baca Bapak Ibu dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Ya, Pak. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk paus?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api alam dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyak. Wait. Berapa? 153. Kenapa 153? Bukan 155. Hah? Sorry? Lagi?
Kenapa kamu malu? Orang malu tidak masuk ke dalam surga. Suara keras. Aku mendengar. Artinya Allah. Elohim. Ya Bapak Ibu, ini yang namanya gematria. Setiap angka ada arti. Jadi angka dalam bahasa Ibrani. Kami sebelum cari nama buat anak yang lahir seperti orang Batak, harus lihat dalam gematria apa artinya. Ini ilmu dalam bahasa Ibrani. Bukan mainan dong. Yang paling pintar cari gematria hari ini bangsa Samaria. Karena mereka masih pakai bahasa yang asli, kalender yang asli, semua yang asli. Jadi ada arti, mungkin kemarin aku sudah bicara, saya lupa sama siapa, kan Black Magic, juga diambil dari firman Tuhan. Itu yang namanya gematria, kult. Di antara ayat firman Tuhan ada kult. Jadi 1 sampai 7 itu sangat penting. Kalau kita mau belajar, apa artinya 1? Bahasa Ibrani, ani, saya, jua. Itu jua selalu buat manusia. Ada laki perempuan, ada jadi jua itu buat manusia. Ada orang baik, orang jahat. Begini, ada orang kaya, orang miskin. 3 itu sekali lagi buat Elohim. 3 Elohim. Kenapa mungkin baru curiga kenapa saya tidak pakai Allah? Ya, tidak artinya aku salah. No, benar sekali. Tapi lebih lengkap untuk pakai nama bahasa Ibrani Elohim. Beda antara Allah dan Elohim. Karena Elohim bahasa Ibrani itu jamak. Bukan satu. Buktinya mana? Buka firman Tuhan di Kejadian 1:1. Di Kejadian 1 ayat 26. Baca ayat ini. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berfirman Elohim. Ini aslinya, bahasa asli. So, menurut gambar dan rupa kita. Kita itu buat jamak. Benar? Ya. Kalau saya katakan kita lahir di Yerusalem, pasti. Bapak kita kamu bodoh. Harus katakan saya. Tapi kita itu buat sama. Elohim bahasa Ibrani itu adalah 3, sama. So 3 itu buat Elohim. Masih ingat di Kejadian 18 di Mamre, waktu Abraham bertemu dengan 3 orang dan dia berkata kepada mereka Elohim. Jadi dia panggil 3 orang ini sebagai Elohim. Tritunggal. Jadi Elohim adalah 3, 4 penjuru dunia, 5 kemuliaan atas Israel, 6 semua tahu 6 itu apa? Iblis, kurang sempurna, 7 sempurna. So setiap nama dalam bahasa Ibrani ada arti. Bisa cek namamu, saya kira artinya apa dalam bahasa Ibrani. Dulu ini kurs kamu harus datang untuk belajar. Hari ini karena Mr. Google semua gratis. Ada yang namanya Gematrix. Mari kita coba. Saya mau pakai nama Ruth. Karena aku sudah belajar Gematrix. Ruth, bahasa Ibrani. Ruth ada hubungan sama Mesias. Jadi Mesias itu 8. Mesias itu 8. Ruth juga diurapi dari Elohim. Dan menurut yang saya sudah belajar, 3 angka Ruth harus ada 338 atau 833. So jadi ada 3 antara 3 dan 8. Harus. Kalau kita mau coba, ini gematrix.org, saya tulis Ruth ini. You see, Ruth, calculate gematria. Let's see hasilnya berapa. 388. Jadi, bagaimana aku bisa ngerti? Karena Ruth, aku mau lihat posisi Ruth dalam firman Tuhan. Kenapa namanya Ruth? Ada hubungan sama Mesias? Tidak. So, kalau ada hubungan sama Mesias harus ada 8. 8 itu buat Mesias. Jadi 1 sampai 7, yang 8 itu buat Mesias. Begini baru kita hitung. Ini yang namanya gematria. Jadi 153 dalam bahasa Ibrani, Ahad, Hamesh, Shalom. Apa artinya? Ani Elohim Israel. Saya Tuhan atas Israel. Saya Tuhan Israel.
Ini yang artinya dalam bahasa Ibrani. Tapi ini maksudnya siapa? Bapak Ibu, yang melakukan mukjizat di sini banyak adalah Kristus Tuhan. Ikan Danau Galilea. Biasa kalau cek dari Google, di Danau Galilea ada 27 ikan besar, sebesar seperti ikan Petrus. Jadi Bapak Ibu, di air Danau Galilea ada 27 ikan besar. Ini dulu, karena dulu tidak ada teknologi, so mereka hitung satu persatu. 2008, kuliah Haifa pintar sekali. Mereka katakan, kami punya teknologi mau tahu Bapak Ibu dalam laut ada binatang-binatang yang kecil. Begini. Jadi mereka mulai hitung sekali lagi pakai teknologi baru 2008. Artinya 14 tahun yang lalu. Lalu, report dari orang Yahudi, dari University of Haifa, pasti Bapak Ibu Yahudi, bukan Kristen. Kurang percaya kepada Yohanes ini. Report mereka begini, dalam air Danau Galilea ada 27 ikan besar, benar. Tapi sejumlah jenis ikan Danau Galilea besar, kecil, di pantai, di dalam, di mana-mana, di Danau Galilea adalah 153 jenis. Ini baru mereka itu tahun 2008. Ini yang kenapa saya kaget waktu Ibu baca 153. Karena buat saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti Bapak Ibu, ikan Danau Galilea hari ini mau bersaksi Tuhan Yesus adalah Elohim Israel. Itu yang luar biasa, tidak berbicara di sini Bapak Ibu. Dari tempat ini sangat profetik Bapak Ibu. Tidak baca yang tadi tentang Elohim. Banyak sekali Bapak Ibu disebut Elohim dalam firman Tuhan. Ada El, ada Elohim. Bedanya apa? Kalau ada nama sendiri seperti Betel, nanti kita ke Betel ya. Tidak tahu kenapa, tapi oke. Betel, kenapa disebut Beit? Beit itu rumah, El. El itu Papa di surga. Kalau ada nama selalu ada El. Betel, Nathanael, begini. Tapi kalau dia melakukan sesuatu, menciptakan langit dan bumi, itu Elohim. Sama. Jadi ada Kristus. Buktinya mana? Satu kali waktu mereka bertemu dengan Kristus, mereka katakan, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan kamu sudah bertemu dengan Abraham. Masih ingat Tuhan Yesus jawab mereka apa? Sebelum Abraham aku sudah ada. Aku telah ada. Bagaimana Yesus sebelum Abraham ada? Yesus lahir di Bethlehem. Bedanya antara Yesus dan Abraham berapa tahun? 1800 tahun. Tapi sebelum Abraham dia sudah ada. Satu kali, ini cerita lucu. Di gereja saya ada satu orang Yahudi datang, namanya Abu. Ini 2014 terjadi. Dia tunggu saya di sana. Dia ketemu pendeta, mana yang namanya Ramzi ini? Orang bohong yang namanya Ramzi di mana? Oke. Pendeta telepon saya. Dia bilang ada orang yang tunggu kamu di gereja. Siapa? Ya Yahudi, aku tidak kenal, namanya Abu. Ada aku lihat orang ganteng, orang muda. Saya ke gereja, ada orang duduk sana. Hei, siapa? Kamu tunggu saya. Oh, kamu Mr. Ramzi. Dia tunggu saya lama. Kamu yang selalu bohong depan, atau kamu yang pintar depan orang bodoh. Karena gereja saya banyak orang aslinya Muslim dan Yahudi. Ya ada apa? Aku mau cari di mana ada Yesus kamu dalam perjanjian lama. Karena selalu kami ajarkan ada Yesus dalam perjanjian lama. Tidak ada. Aku pakai buatan firman Tuhan, dia sangat keras dan pintar. Selalu muter-muter. Sampai aku capek. Aku stres sama dia. Orang tidak mau percaya. Keras. Aku pakai ayat ini, Yeskiel, Isaiah ini, sana. Kejadian, Maliaki, no way. Kepalanya tutup, keras. Aku bilang, Mr. Abi, kamu datang untuk main. Kamu tidak mau percaya. Aku sudah share banyak ayat depan kamu. Kamu selalu katakan, no, ini bukan maksudnya Yesus, ini maksudnya orang lain. Jadi bagaimana aku? Kamu tidak mau percaya, oke, udah cukup.
Dia bilang, artinya saya benar. Dan ngeri kamu bohong. Wow, kamu jujur sekali. Oke. Saya ada satu ayat buat kamu. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya ini, saya akan pilih kamu. Kamu the winner. Tapi kamu harus jawab. Jangan lari. Dia bilang, mana ayatnya? Mana dalam perjanjian lama? Aku bilang, dalam ayat Kejadian 14, 18, aku mau tanya sesuatu. Pintar sekali dia. Jika kamu mau tanya tentang Melkisedek, ya ketawa. Jangan sok pintar. Jangan bilang seperti pendeta-pendeta yang bodoh. Yang katakan Melkisedek adalah Yesus. Mana buktinya? Come on. Bapak Ibu, kalau dengar saya, kalau kamu bersaksi, ini pasti Abuna ngerti maksud saya. Kalau Abuna kamu bersaksi depan orang Kristen, cukup untuk pakai feeling, seperti di drama yang tadi. Tapi kalau kamu bersaksi depan orang yang kurang percaya, feeling kamu tinggal di dalam kulkas. Jangan pakai feeling. Kamu pakai bukti. Kamu cari bukti. Tidak cukup feeling kamu. Feeling saya cukup depan Bapak Ibu karena semua sudah percaya. Tapi depan orang yang kurang percaya, aku tinggal feeling saya dalam kulkas. Aku bilang, oke, wait. Buka ayatnya, buka Bapak Ibu ayatnya. Kejadian 14 ayat 18. Aku minta dia untuk baca dalam bahasa Ibrani. Satu orang baca. Melkisedek. Siapa Melkisedek? Siapa baca? Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Salem itu Yerusalem. Jadi sekali lagi Melkisedek Raja Yerusalem yang membawa roti dan anggur. Dia adalah imam Elohim yang maha tinggi. Jadi aku tanya, seperti aku tanya Mr. Avi. Mr. Avi, ini ayatnya. Dia bilang, oh selesai. Saya tanya dia begini. Siapa Melkisedek? Siapa Melkisedek, Bapak Ibu? Bravo, Ibu. Siapa? Raja Yerusalem. Berdiri itu. Silakan berdiri. Berdiri, jangan takut berdiri. Raja Yerusalem. Bravo. Siapa Melkisedek? Aku tanya lagi. Siapa Melkisedek? Raja Yerusalem. Lagi, jangan lihat muka saya. Baca firman Tuhan. Baca ayatnya. Siapa Melkisedek? Bravo. So, Imam Elohim yang maha tinggi. Berdiri. Ibu, berdiri. Ibu. Siapa Melkisedek? No. Jawab yang Raja Yerusalem. Siapa Melkisedek? Dua-duanya salah. Aku tanya Mr. Avi begini. No, Bapak Ibu. Begini. Aku tanya Mr. Avi begini. Siapa Melkisedek? Dia langsung jawab seperti itu. Raja Yerusalem. Siapa lagi? Dia Imam Elohim yang maha tinggi. Aku ketawa terus. Sampai aku membuat dia stres. Terbalik. Aku ketawa. Yang kamu katakan lucu sekali. Lucu? Ada apa lucu dalamnya? Yang mulai cek. Siapa Melkisedek? Raja Salem, Raja Yerusalem. Imam Elohim yang maha tinggi. Aku ketawa sekali lagi. Tidak mungkin. Hei, kamu hafal sejarah Yahudi, kamu orang Yahudi pintar. Kalau Raja Bapak Ibu harus masuk dari suku apa? Yahuda, bravo. So raja-raja Israel semua dari suku Yahuda. Kalau ada imam dari suku apa? Tapi tidak ada raja menjadi imam atau imam menjadi raja. Karena beda suku. Jadi aku bilang, kamu lucu sekali Mr. Avi. Bagaimana ada orang, imam dan raja? Oh, ya. Ada kesalahan dalam translation. Jangan sok pintar. Kami pakai bahasa Ibrani, bukan translation. Oke. Jujur aku tidak punya jawaban sekarang. Aku pulang, nanti aku telepon kamu besok. Kamu mau pulang, kamu masuk seperti tentara, sekarang mau pergi seperti itu. Kamu tidak boleh pulang. Harus jawab saya. Jangan lupa, aku tidak mau katakan Melkisedek adalah Kristus seperti yang kamu katakan pendeta-pendeta yang bodoh.
Tapi aku curiga siapa Melkisedek ini. Karena dia, kalau dia dari suku Lewi, artinya dia bisa menjadi imam. Tapi kalau dia dari suku Yehuda, dia bisa menjadi raja. Tapi bagaimana ini dikatakan di Tuhan, dia adalah raja dan imam. Siapa Melkisedek? Oke. Kasih saya nomor HP kamu, besok aku telepon kamu. Oh ya? Besok kamu telepon. Ya pasti. Besok tunggu jawaban dari saya. Dia pergi, ini 2014, sudah 2022 dia belum telepon saya. Sampai sekarang. Karena tidak ada jawaban lagi. Jadi siapa Melkisedek ini? Melkisedek, kalau aku katakan ini orang Sedek. Dalam bahasa Ibrani, dia sangat happy. Sedek itu kata kerja atau kata yang paling tinggi. Seperti aku katakan, Pak, kamu pikal, kamu baik, kamu murah hati, kamu percaya. Dari semua kata-kata yang manis, yang bagus, ada dalam satu kata bahasa Ibrani. Yang namanya suduk. Sedek. Melech Sedek. Melech Sedek. Melech itu raja. Jadi raja yang kekal, ini artinya Melkisedek. Jadi siapa Melkisedek? Aku masuk dulu. Menurut Mr. ada kesalahan dalam translation. Kalau kita buka Ibrani pasal 7, perjanjian baru. Ya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Elohim yang Maha Tinggi. Ya ampun, diulang lagi. Ada sesuatu ini. Siapa Melkisedek? Melkisedek, dia tidak berpapa, ayat 3. Tidak beribu, tidak bersaudara, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia diadakan sama dengan anak Elohim, dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Masih ingat di sinagoga Magdala. Saya katakan ada sesuatu aneh dari Kristus, walaupun dia dari suku Yehuda, tapi dia disebut Rabi. Dan hal ini tidak biasa. Jadi hanya Tuhan Yesus yang disebut Rabi dan Raja dalam firman Tuhan. Karena dia adalah Melkisedek. Hingga demi waktu dia berkata kepada orang Yahudi, sebelum Abraham aku sudah ada. Dia tidak beribu. Ini tidak berbicara tentang Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Ini berbicara tentang Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Baca Kejadian 1:1, ada Yesus dalamnya. Baca. Ya, salah, tidak ada pada mulanya. Pada mulanya itu kata salah, ganti pada mulanya. Bereshit itu, bahasa Ibrani. Bereshit, tidak ada arti. Jangan tanya apa artinya, aku tidak tahu juga. Karena Bereshit artinya sebelum mulanya. Tidak ada yang tahu kapan mulanya. Kamu tidak tahu kapan mulanya. Kamu manusia tidak bisa ngerti kapan mulanya. Ini yang maksudnya Bereshit. Maksudnya, tapi arti tidak ada arti. Bereshit hanya dalam bahasa Ibrani. Jadi ganti juga Tuhan. Bereshit. Bereshit Elohim menciptakan lagi ini yang benar. Bereshit Elohim. Bapak Ibu, kenapa pada mulanya? Seperti Inggris, in the beginning. Ini ada titik. Pada mulanya titik. Jadi pada mulanya mulai. Bagaimana sebelumnya? Ini Bereshit. So jadi kata in the beginning itu salah. Tidak ada in the beginning. Tapi sebelum the beginning ada apa? Tahu kenapa ini penting? Untuk bawa kurang ngerti. Karena ilmu dan kita cuma berteman hari ini. Bagaimana orang Yahudi mulai hitung kurang ngerti Bereshit, jadi mereka mulai hitung umurnya Adam berapa? 5.783, benar? Bagaimana kamu hitung? Bagaimana kamu tahu kapan Elohim menciptakan langit dan bumi?
Kalau kamu mulai hitung, kamu jatuh. Karena ada tenggorak, benar umurnya 200.000 tahun. Sebelum Adam, bukan sebelum Adam, sebelum hitungnya Adam. Maksud saya, dari Bereshit ini aku belajar, kamu tidak tahu kapan Elohim menciptakan langit dan bumi. Lanjut. Ruh Tuhan atau Ruh Elohim melayang-layang atas permukaan laut. Di Matius 14, siapa yang jalan atas laut? Yesus. Jadi luar biasa kalau kita belajar bahasa Ibrani begini Bapak. Kita memaksa hari ini NASA untuk katakan saya punya bangun tahu report yang terbit dari NASA 2017 katakan apa? Dari NASA orang sekuler semua yang disebut dalam firman Tuhan adalah benar. NASA katakan begitu. Everything that the Bible says is true. Selalu kita pikir ada masalah antara ilmu dan firman Tuhan, tidak ada masalah begitu. Kalau kita baca firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, ada semua. Ada satu masalah terakhir, NASA kaget kenapa? Karena tahu dunia ini seperti datar. Ya, juga saudara kita Muslim percaya apa? Ada ayat jelas sekali dalam itu rawasi datar. Jadi dunia ini seperti datar. Sampai yang namanya Galileo datang abad ke-16. Galileo 16 dia pakai teleskop sehingga tidak kamu salah. Dunia ini seperti bola. Jadi kalau kamu pintar nabi-nabi firman Tuhan, kamu bisa ngerti dunia ini seperti bola. Sampai kita ketemu satu ayat, buka Yesaya, katakan apa? Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. By the way, 600 tahun sebelum Mesihi, Yesaya tidak punya teleskop. Benar? Jadi bagaimana Yesaya ngerti? Dia yang bertahta di atas bulatan, circle of the earth. Saya 40 itu. Dia baca itu sendiri. Tell me Bapak Ibu, kasih tahu saya. Bagaimana Yesaya ngerti dunia ini seperti bola? Dia tidak punya teleskop. Seperti Galileo. Circle of the earth. Disebut dalam pembacaan. Jadi ini adalah orang pandai. Ini maksud saya. Wow, waktu kita lihat, wah. Aku kaget hari ini. Siapa yang katakan ilmu dan firman Tuhan? Bapak Ibu harus kita jujur. Banyak hari ini orang Kristen tinggal agama Kristen karena mereka kurang ngerti firman Tuhan. Karena tidak ada yang ajarkan mereka tentang Adam dan Hawa, tentang ilmu, tentang NASA, tentang semua. So kita harus follow up. Nanti kasih ingat menurut saya, aku gambar NASA saya ada di mobil, di iPad saya. Everything that kalau NASA sendiri orang yang sekuler bersaksi firman Tuhan itu benar. So kita harus sangat yakin Yesus adalah Elohim Israel. So berapa ribu buatan kita belajar ini? Dari ikan Danau Galilea, dari NASA, dari Kejadian 1:1, dari Melkisedek. Dalam Babimu hanya satu pasal yang namanya Yohanes pasal 21. Waktu Yesus menampakkan diri depan murid-muridnya. Karena waktu kita Bapak Ibu, mereka memaksa saya di restoran untuk makan siang sekarang. Cium dong, cium kata